Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita bawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita naikkan syukur kita. Mari sembah Dia.
Tuhan. Kami mau bawa segenap hidup kami Tuhan, untuk kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau membawa segenap hati kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami, dan Kau disukakan atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Kita mau berikan tos kanan kiri, kita mau katakan Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Pagi hari ini kita mau bersukacita bersama. Kita mau katakan hidup kita sudah bukan punya kita lagi, melainkan punya Yesus Kristus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita mau memuji Tuhan bersama Bapak Ibu. Kita mau bersukacita. Sungguhlah hikmah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sama-sama katakan sayang-sayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan.
dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian berikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku menghapus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian berikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ketika hidup kita dalam tangan kuat Tuhan, kita nggak perlu lagu lagi karena kita akan menjadi seorang pemenang. Kasihnya yang selamatkan kita, bahkan Dia berikan kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat perkasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Sang Raja
Tuhan, Engkaulah Tuhan yang bangkit dan hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang telah menebus setiap hidup kami Tuhan. Kasih sempurna Tuhan yang kami dapatkan Tuhan bukan karena kebaikan kami Tuhan, melainkan Engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan Yesus. Buka pintu dan kau bukakan.
biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kau beri aku bintang saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Bahkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Oh haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang baik, selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak pernah berjalan sendiri, karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Bapa yang setia. Kami mau belajar setia kepadamu ya Tuhan. Oh haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat ini oleh anugerah Tuhan kami boleh datang di tempat ini, di rumah-Mu, untuk kami menyembah, memuliakan Tuhan, memuji Engkau ya Tuhan. Kami sudah mempersembahkan puji-pujian, kiranya Tuhan terima sebagai kurban yang harum, yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mau buka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, pakailah hamba-Mu ini Tuhan, urapi, sertai, biarlah semua yang dikatakan hamba-Mu, yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman Allah yang murni, yang datang dari Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, ya, damai sejahtera Allah selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan begitu baik ya memelihara kehidupan kita semua. Setiap hari Dia tidak pernah tinggalkan kita, tetapi Dia setia kepada kita semua. Kalau pagi hari ini kita ada di sini, itu semua juga adalah anugerah Tuhan ya, kita patut ucapkan syukur untuk hal itu. Baik, tema firman Tuhan dari bulan ini adalah iman dan pergumulan hidup. Kebetulan bulan Juni adalah bulan keluarga ya, Gereja Bethel Indonesia secara sinodal ya. Jadi seluruh Gereja Bethel Indonesia pada bulan Juni ini fokus kepada keluarga. Kemarin di Kekal juga kami ya bicara tentang keluarga. Kenapa hal ini diangkat? Karena faktanya
banyak keluarga-keluarga yang perlu kembali refocusing, ya, supaya anak-anak Tuhan kembali fokus pada keluarga. Ya, banyak yang tidak lagi terlalu memikirkan keluarganya. Nah, oleh sebab itu subtema firman Tuhan hari ini adalah iman dan pergumulan keluarga. Jadi kalau temanya utamanya ya iman dan pergumulan hidup, subtemanya iman dan pergumulan keluarga. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang paling berbahagia, yang paling bergembira sesungguhnya adalah keluarga Kristen. Jadi keluarga Kristen itu adalah keluarga yang paling berbahagia sesungguhnya. Kenapa? Karena sudah diselamatkan. Coba kita lihat kisah para rasul, pasal 16 ini pengalaman dari seorang atau sebuah keluarga, yakni keluarga kepala penjara yang ada di Filipi. Ya, kisah Rasul 16 ayat 31 sampai 34 ya, kita coba baca ayat ini. Kita mau lihat dulu, sudah pernah saya sampaikan di Kekal juga. Saya memang paling senang ya bicara tentang keluarga ini. Demikian ya firman Tuhan. Kita sama-sama baca. Jawab mereka kepada Tuhan, ya, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ya, kalimat yang terakhir ini yakni ayat yang ke 34b, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara-saudara, ini yang luar biasa ya, bagi saya ini paling luar biasa, karena sudah diselamatkan, boleh percaya kepada Allah ya, tentu maksudnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan diselamatkan. Inilah kebahagiaan yang sejati, saudara. Jadi keluarga yang paling berbahagia itu adalah keluarga yang diselamatkan Tuhan. Sebab kalau tidak, maka yang terjadi adalah kebinasaan. Bayangkan seluruh keluarga kita binasa di neraka. Dihukum dalam hukuman yang kekal di neraka, bayangkan, satu keluarga. Nah, jika kita diselamatkan, seluruh keluarga kita, ya bapak kita, ibu kita, anak kita, cucu kita, menantu kita, keluarga besar kita diselamatkan. Wah, itu suatu kegembiraan yang luar biasa. Dan itu tidak dimiliki oleh keluarga yang lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, maka kita patut bersyukur untuk hal ini. Saudara bersukacita diselamatkan Tuhan? Amin. Jadi keluarga saudara dan saya adalah keluarga yang paling berbahagia karena telah diselamatkan. Keselamatan itu paling penting, saudara. Banyak orang yang tinggalkan agama Kristen ya. Bagi saya tidak masalah kalau mau tinggalkan agama Kristen. Karena melihat, wah agama Kristen ini enggak logis, enggak masuk akal. Saudara, kalau orang seperti itu saya katakan orang itu belum pernah diselamatkan. Sebab kalau orang menemukan keselamatan, tidak mungkin mau tinggalkan Tuhan. Tidak mungkin mau undur dari Tuhan. Sebab keselamatan adalah yang paling penting, kebutuhan atau solusi terbesar bagi kita orang berdosa. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara, kalau keluarga kita ini keluarga yang bahagia, keluarga yang sangat bergembira, diselamatkan ya, tentu kita sudah menjadi anak-anak Tuhan semua. Pertanyaannya, mengapa keluarga Kristen atau keluarga yang beriman itu mengalami pergumulan? Ya, mungkin kita berpikir kalau kita anak-anak Tuhan sudah diselamatkan, wah mestinya keluarga kita kan nggak ada pergumulan, ya enak-enak saja, lancar-lancar saja. Tetapi kenyataannya kita mengalami pergumulan. Semua anak-anak Tuhan dari zaman Alkitab ya sampai hari ini
mengalami pergumulan. Mengapa itu terjadi, saudara? Yang pertama, itu terjadi karena seizin Tuhan. Untuk apa? Untuk ujian. Ujian apa? Ujian iman kita. Jadi iman dan pergumulan hidup itu terkait, saudara. Iman dan pergumulan keluarga kita itu ada kaitannya. Jadi Tuhan mengizinkan pergumulan hidup harus terjadi adalah untuk menguji kita. Nah, contoh yang sangat gamblang ya, sangat jelas dan sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan adalah Ayub. Saya pun hari ini mau sampaikan ini. Ini contoh yang paling jelas sekali. Bahwa pergumulan keluarga itu salah satu sebabnya adalah diizinkan Tuhan. Nah, kita tahu Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, ya, yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan, bahkan terkaya di daerah timur. Dia memiliki istri dan 10 anak. Saya memikirkan, saya merenungkan, wah Ayub ini sangat lengkap. Sudah saleh, sudah jujur, ya, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, kemudian kaya, bahkan terkaya loh saudara. Terkaya, punya istri, punya anak, enggak sedikit lagi. Umumnya kita punya anak cuma 1, 2, 3 ya. Tapi Ayub anaknya 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Kurang apa saudara? Betapa Ayub sangat diberkati Tuhan. Luar biasa, kesalehannya luar biasa. Pasti imannya juga luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, saleh, jujur itu bukti dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi ya dikatakan dalam Ayub 1 ayat 14 sampai 17, tidak usah kita baca, ini banyak ayat saudara. Sebenarnya saya kalau sampaikan firman ingin ayatnya dikit aja lah. Nanti jemaat malah blenger ya dengar ayat firman Tuhan. Tapi ketika bergumul ya apa Tuhan yang harus sampaikan, banyak ayat-ayat Alkitab muncul saudara. Ya, tapi tidak usah kita baca karena kisahnya sudah kita ketahui. Yang terjadi adalah seluruh hartanya, yakni kambing dombanya, lembunya, keledainya, lenyap seketika. Saudara. Ketika iblis bertransaksi dengan Tuhan, intinya Tuhan katakan, seluruh hartanya ada dalam tanganmu, tapi jangan jamah hambaku Ayub. Ya bahasa sehari-harinya, oke Tuhan, siap, kata iblis. Dihabiskannya. Datang musuh merampas dan sebagian api membakar, habis seketika. Nah ini juga pergumulan kita, saudara. Harta, materi, keuangan adalah salah satu pergumulan kita. Bagaimanapun juga Ayub pasti bergumul saat itu. Harta yang kutumpuk selama ini, yang saya tekuni selama ini, lenyap seketika. Saya yakin kita tidak mengalami hal seperti itu. Ya, tapi ada seorang majelis gereja, saya kenal baik dengan dia, ketipu saudara, dia pengusaha tembakau, pedagang tembakau maksud saya. Ketipu dan habis hartanya. Yang rumahnya dulu besar, ya. Tanahnya luas sekali, kebun di sekitar rumahnya itu luas sekali. Akhirnya tinggal sedikit dia buka toko kecil, tanahnya tinggal sedikit. Dia alami, itu pergumulan yang sangat berat. Sampai dia tuh pernah stres, kayak orang gila saudara, karena hartanya habis. Tapi saya percaya saudara-saudara tidak pernah mengalami seperti ini. Ya, tidak pernah harta kita lenyap. Tetapi pergumulan soal harta ini kita alami saudara ya. Bagi kita yang berkekurangan ini pergumulan. Jadi dalam keluarga pergumulan soal harta, keuangan, ya, ekonomi ini terjadi saudara.
ada banyak kekurangan, ya rumah belum punya, apalagi mobil atau motor. Ya motor oke lah masih punya, apalagi uang yang banyak ya. Ada yang harus kontrak kos sepanjang hidup. Saya tahu ada jemaat kita dari lahir sampai meninggal kontrak ya, kos. Ya beliau sudah almarhum. Itu pergumulan harta. Ini fakta saudara. Nah itu terjadi kenapa? Seizin Tuhan. Ya, kemungkinan seizin Tuhan. Kemudian anak-anaknya pun meninggal saudara. Ketika saya mendengar berita ada saudara kita meninggal, ya tidak hanya anak, tapi juga jemaat meninggal. Itu saya langsung, aduh, rasanya itu gelo sekali, apalagi itu anak Tuhan yang baik, ya, setia, mengasihi Tuhan, dipanggil Tuhan usia muda itu, waduh saya rasanya gelo sampai kadang dengar saudara saya, dengar ngomong sama istri saya, aduh kok iso ya, gelo sekali. Saya percaya ketika Ayub mendengar berita, kabar bahwa anak-anaknya mati semua, dia bergumul berat. Seperti waduh kena petir di siang bolong. Anak-anak ini memang kadang menjadi pergumulan kita. Mungkin anak kita tidak meninggal, tapi kadang ada anak yang mangkel, jengkel ke kita orang tua. Saudara. Keset ya, malas dan sebagainya. Itu jadi pergumulan kita, persoalan anak. Saudara. Anak minta HP yang baru, sudah dibelikan minta yang baru lagi. Ya. Suruh belajar nggak mau belajar, boros, apalagi ada yang jatuh ke dalam penggunaan narkoba secara salah, saudara ya, atau kriminal. Itu menjadi pergumulan bagi keluarga. Tapi saya berdoa anak-anak Tuhan di sini nggak ada yang kayak gitu, amin. Semuanya baik, anak-anak kita semua baik, haleluya. Kemudian Ayub juga mengalami sakit barah yang busuk, saudara. Sakit barah yang busuk, jadi seluruh kulitnya itu kena barah dan busuk. Dalam pasal 2 yaitu 7-8 di sana dikatakan barah yang busuk, bayangkan saudara. Dan rasanya gatal luar biasa. Sampai dia ambil beling, pecahan gelas barangkali ya, kemudian digaruk-garukkan saudara. Lu kita kalau gatal garuk pakai kuku saja sudah lecet semua. Dah aduh infeksi. Tapi ini pakai beling, saya bayangkan berarti gatalnya ini luar biasa. Parahnya luar biasa. Ini dialami oleh Ayub. Jadi pergumulan keluarga itu kadang ada anggota keluarga kita yang sakit. Dan sakitnya sakit berat. Ada yang kanker, ada yang gagal ginjal. Ketika ipar saya kena gagal ginjal itu saya sudah tahu, aduh tinggal tunggu waktu. Itu tiap hari pikiran loh saudara, beban pikiran, aku mau mati. Ya. Kalau kita hanya sakit, kuku coel ya, nggak pikiran. Atau ya luka kecil kena pisau, enggak terlalu pikiran. Atau patah tulang masih ada harapan nyambung lagi. Tapi kalau sudah divonis dokter kanker stadium 4, gagal ginjal sudah parah, siapa yang enggak bergumul saudara? Atau jantung, ya serangan jantung, pasti bergumul. Jadi dalam keluarga kita, salah satu pergumulannya adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini pergumulan kita. Tapi kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, sudah takut akan Tuhan, beriman, percaya, menjauhi kejahatan, kok terjadi? Saya yakin itu seizin Tuhan, menguji iman kita. Dan saya sangat bangga dan bersyukur ada saudara-saudara kita yang anaknya kena kanker, tapi imannya enggak goyah sedikit pun. Dan tetap layani Tuhan, tetap suka berkorban buat Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan. Seperti Ayub, dalam hal ini Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Atau mengucapkan kata-kata yang mengutuki Tuhan, tidak pernah. Luar biasa, itu menjadi inspirasi buat saya juga. Hebat. Nah, Ayub juga menghadapi pergumulan punya istri yang tidak rohani, saudara. Kita tahu ceritanya,
Apa yang dikatakan istrinya ketika Ayub sakit parah, anak-anaknya habis, hartanya habis? Kutukilah Tuhanmu. Kutuki aja Tuhanmu itu. Masihkah kamu mau saleh di hadapan Tuhan? Masihkah engkau percaya kepada Allah? Udah kutuki aja. Ini ciri istri yang tidak rohani. Entah imannya patut dipertanyakan. Nah kalau kita bapak-bapak ini punya istri yang gak rohani, waduh pusing gitu. Ayub sedang dalam pergumulan yang begitu hebat, istrinya mengucapkan kata-kata yang tidak menunjukkan bobot rohani. Ancur-ancuran. Coba bapak-bapak punya istri yang kayak gini, kutuki aja Tuhan, kutuki saja Allahmu itu. Wah ngeri. Atau sebaliknya, yang istri-istri punya suami yang gak rohani, duniawi. Ya suami punya istri yang gak rohani, hedonisme, ya suka foya-foya, yang parah lagi suka healing. Healing boleh, tapi kalau sudah kebablasan itu bahaya. Duniawi sekali. Itu wah, pergumulan luar biasa loh. Apalagi saat keluarga nggak rohani semua. Nggak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Nggak saleh, nggak beriman, ya nggak takut Tuhan. Wah itu pergumulan berat. Sedangkan anak-anak Tuhan, keluarga yang sudah rohani, cinta Tuhan, pelayanan, masih ada pergumulan. Nah ini apalagi tidak rohani sama sekali. Hancur-hancuran. Nah ini pergumulan. Saya tahu ada satu keluarga ketika miskin, mohon maaf, ketika miskin, itu aduh ke gereja itu gak pernah bolong saudara, setia sekali sama Tuhan, ibadahnya luar biasa. Tetapi ketika diberkati, ini singkat cerita, suka dulan saudara. Mulai sekali tidak ibadah ya, makin sering tidak ibadah, makin gak pernah ibadah. Tapi apa yang terjadi? Betul-betul Tuhan itu tidak tinggal diam loh. Hancur loh keluarga ini, hancur berantakan. Anak-anaknya itu jadi nakal, tidak dibawa kepada Tuhan, tapi dimanjakan dengan hartanya. Apa yang diinginkan terus dituruti, sehingga rusak. Jadi keluarga yang tidak rohani, kalau ini saya yakin sih bukan seizin Tuhan, ini kesalahan. Tapi apa yang dialami Ayub ini tentu seizin Tuhan. Jadi Ayub diperhadapkan dengan istri yang tidak rohani. Kita juga istri-istri kadang-kadang diperhadapkan dengan suami yang tidak rohani. Istrinya rajin ke gereja, WBI datang terus. Suaminya diundang Pak Handi bolak-balik, bapak-bapak mari hadir di kebaktian kaum pria, gak mau datang. Saya bertanya apakah ini bukti iman yang teguh ya? Jadi diundang bolak-balik gak mau datang, apakah ini tanda iman yang teguh yang tak tergoyahkan? Sekalipun diundang tetap teguh tanda pendirian. Demikian juga dalam ibadah pujian dan penyembahan itu, praise and worship, sudah di-share di grup WL Singer Pemusik, para pelayan mimbar, atau di grup umum, nggak ada yang bergeming. Apakah tanda ini iman yang teguh? Jadi imannya saking teguhnya masih nggak tergoyahkan, diundang kayak apapun tetap teguh untuk tidak datang. Saudara-saudara, jadi kadang istrinya rajin ibadah, suaminya dia ajak ibadah, tidak mau. Suaminya yang rajin, istrinya tidak mau ibadah. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pasangan yang tidak rohani. Kalau itu seizin Tuhan, tentu ini menjadi ujian berat, harus lebih bersabar dan doakan. Ya. Nah, alasan yang kedua atau sebab kedua kenapa sekalipun keluarga kita ini sudah beriman, ya, keluarga yang sudah diselamatkan, kok mengalami pergumulan hidup? Sebab yang kedua adalah karena dosa atau kesalahan sendiri. Nah ini. Sebabnya adalah karena dosa atau kesalahan sendiri. Contoh yang jelas dan gamblang adalah Raja Daud, saudara. Ya kadang juga disebut Nabi Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 11, tidak usah kita baca.
Ya, sekalipun ayatnya banyak tapi tidak usah kita baca. Jadi agak enak lah begitu ya. Kita sudah tahu ceritanya. Di mana Daud ketika melihat istri orang yang sedang mandi, saudara, dia kilaf, ya dalam tanda petik kilaf. Lalu ya singkat ceritanya jatuh dalam perzinahan. Dan tidak sampai di situ, dia ingin memiliki perempuan ini menjadi istrinya dengan cara suaminya harus dibunuh. Tapi bagaimana membunuhnya? Ketika ada peperangan ditaruh di depan, ya Uria namanya. Wanita tadi namanya Betsaibah. Uria suruh maju di depan, tujuan Daud satu, supaya mati dalam peperangan. Bayangkan seorang Daud yang awalnya dilihat Tuhan, hatinya itu tulus, bisa kayak gitu, bisa kilaf. Dan ini hati-hati bagi kita semua. Ya, keluarga kita bisa berantakan gara-gara kilaf, kesalahan. Nah, saudara, apakah yang dilakukan Daud ini ditolerir oleh Tuhan karena Tuhan sayang sama dia? Oh tidak, saudara. Kesalahan itu pasti ada akibatnya. Nah, kita baca dalam 2 Samuel 11 ayat 27. Mari tayangkan. 2 Samuel 11 ayat 27. Kita mau lihat bukti di sini, saudara, bahwa apa yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Yang bagian B saja ya, bawah ini ya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Daud tidak ditolerir oleh Tuhan. Tuhan tidak terima itu sekalipun Daud itu kekasihnya Tuhan. Bahkan dikatakan jahat di mata Tuhan. Seorang Daud bisa jatuh. Kita bisa jatuh. Saudara, akibatnya apa? Singkat saja ya. Singkat saja. Sebab akibat yang pertama, istri-istrinya diambil orang di depan mata Daud. Akibat kesalahan, dosa. Wah, sekalipun sudah diampuni Tuhan, tapi akibatnya masih ada, sudah. Ketika ditegur Nabi Nathan, menyesal, ampuni. Nathan bilang, Tuhan sudah menjauhkan dosamu, tapi akibatnya masih ada. Tuhan mau mendisiplin umatnya yang bersalah. Istri-istrinya diambil orang. Ini lebih berat daripada ketika Daud mengambil Betsaibah. Kemudian anaknya yang baru lahir mati sampai berkabung, Raja Daud. Sampai berkabung di tengah abu. Lalu terjadi inses antara Amnon dan Tamar. Pemerkosaan antara kakak dan adik. Ini kan wah, seorang ayah lihat kondisi seperti ini. Ini hancur, pergumulan yang hebat sekali. Kemudian Amnon dibunuh oleh Absalom. Ini bersaudara. Dalam keluarga terjadi pembunuhan. Kakak adik, adik kakak. Wah, maka hati-hati. Ya, keluarga kita lindungi, saudara. Kemudian Absalom sendiri memberontak Daud. Sampai Daud melarikan diri. Enggak berhenti di situ. Ketika rambutnya Absalom yang gondrong panjang itu nyangkut di pohon, kemudian dibunuh oleh Panglima Daud, Yoab. Bayangkan, Daud kemudian menangis, Absalom, seandainya itu aku. Karena Absalom ini orang yang ganteng, saudara. Cakep, gagah, ya kira-kira seperti saya ginilah. Saudara, sehingga Daud itu merasa kehilangan yang luar biasa. Bayangkan kalau keluarga kita mengalami pergumulan seperti pergumulan keluarga Daud. Kayak apa, saudara? Dalam keluarga terjadi inses, pembunuhan, istri kita diambil orang, kalau istri-istri suami kita diambil orang.
Ya mungkin kita ada yang berkata, wah beneran, golek meneh. Tapi kalau yang bener, oh itu prihatin, saudara, susah. Kalau gitu berarti udah gak beres. Saudara, ini yang terjadi dalam keluarga Daud gara-gara kilaf, jatuh dalam dosa. Jadi penyebabnya adalah salah sendiri. Nah, keluarga kita bisa berantakan, saudara, gara-gara kesalahan kita. Ya, gara-gara kesalahan kita. Saya prihatin ketika mendengar berita dari teman hamba Tuhan. Ada jemaat yang keluarganya harus berpisah. Ternyata karena telah terjadi perselingkuhan. Dan pasangannya enggak mau kalah, saudara. Untuk balas dendam dia pun berselingkuh juga. Makin berantakan, saudara. Anak-anaknya diurus neneknya. Ini enggak boleh terjadi, saudara. Jadi kesalahan sendiri bisa membuat keluarga kita berantakan. Ingat loh, tabur tuai ya. Hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita menabur rumput, tumbuhlah rumput. Kalau kita menabur padi, tumbuh padi. Kalau kita menabur angin, menuai beliung, puting beliung. Menuai badai. Jadi kesalahan sendiri itu bisa memporak-porandakan keluarga kita. Dan itu menjadi pergumulan keluarga kita. Tapi bukan seizin Tuhan, tapi teguran Tuhan. Saudara, lah untuk menghindari hal ini, untuk menghindari pergumulan yang tidak perlu ini, saudara. Kalau kita sudah benar, kemudian ada pergumulan, itu seizin Tuhan, demi iman kita lebih meningkat lagi, oke kita jalani tanpa menyalahkan Tuhan. Tapi kalau akibat kesalahan kita harus bertobat. Harus bertobat, saudara. Nah, untuk mengurangi atau menghindari pergumulan seperti yang Raja Daud alami ini akibat kesalahan sendiri, saya mau sampaikan sedikit tips ya, resep keluarga ideal. Saya diberkati sekali dengan khotbahnya Pendeta Yusuf Roni. Ini sebagian saya sampaikan, tapi sebagian tidak dari beliau ya. Bagaimana seorang suami itu dan bagaimana seorang istri dan juga anak ya, idealnya. Agar pergumulan yang tidak perlu tadi itu terjadi. Nah, sebagai suami, maka jadilah suami yang sabar. Ya, dan saya baca ayat, ada ayatnya dalam Amsal 16, itu seorang yang sabar itu melebihi pahlawan. Jadi orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Pahlawan itu hebat loh, saudara ya. Berjuang, rela mati demi bangsanya. Pahlawan kita dulu rela berperang mati demi bangsanya. Hebat sekali, luar biasa. Ya, suami kadang juga jadi pahlawan bagi keluarganya, rela kerja siang malam ya, rela memeras keringat banting tulang, pahlawan bagi keluarganya, saudara. Nah, tapi menjadi suami yang sabar itu lebih dari itu loh, saudara. Kadang kita kan diperhadapkan dengan istri yang jengkel juga. Ya. Wah, istrinya angel diatur, dikandani angel tidak karuan, boros dinasihati orang gugu. Wah, bikin jengkel. Saya ingat ya, di depan mata saya sendiri, ada seorang suami malam-malam biasa kumpul-kumpul dengan teman ya di kampung, di jalan. Karena terlalu asik ngobrol, pulangnya sampai kemalaman. Oleh istrinya pintu rumah dikunci, saudara. Marah dia luar biasa, ditendang-tendang. Saya lihat di depan mata saya sendiri. Dur. Sambil panggil-panggil mamanya, "Wah!" Akhirnya dibukakan, saudara. Setelah dibukakan, apa yang dilakukan? Tersi langsung istrinya itu. Dan ditendang pakai kakinya. Kehilangan kesabaran. Nah, suami yang baik harus lebih sabar. Bila perlu tidur di depan pintu sampai pagi, saudara. Salah sendiri itu, pulangnya malam-malam. Istrinya udah nunggu, ya mungkin setelah ya tidur bersama kelonan atau gimana gitu ya. Enggak pulang-pulang, jengkel dikunci aja. Jadi kita sebagai suami itu perlu sabar, punya sifat sabar. Orang yang sabar itu melebihi pahlawan.
Kemudian U ya, SU, punya usaha atau kerja. Maka yang muda-muda ini kalau mau nikah, istri-istri ya, perempuan-perempuan, gadis-gadis, tanya dulu sama calonmu, kerjamu apa? Oh, kerjaku nganu kok, nongkrong di depan gang. Wes putus. Harus dipastikan dulu punya usaha atau kerja. Nah, apalagi suami-suami, saudara, jangan jadi pengangguran. Punya pekerjaan, usaha, bisnis. Seperti yang dikatakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, barang siapa tidak mau bekerja, jangan makan. Jadi istri-istri kalau lihat suamimu tidak mau kerja, meja makan silahkan dibersihkan. Tidak boleh ada makanan di situ, nanti dimakan suamimu. Karena firman Allah bilang tidak boleh makan. Kalau ngamuk lagi bilang, hei ingat harus sabar, suami harus sabar. Lu enggak boleh ngamuk gimana, enggak ada makanan. Firman Allah bilang, seorang yang sabar melebihi pahlawan. Oh iya, tak sabar. Saudara, jadi suami SU, sabar, usaha, A, akur, membawa damai. Jadi seorang suami jangan bikin ribut dalam keluarga. Mazmur 133 ayat 1, alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila saudara seiman hidup dengan rukun. Saudara seiman, ini konteksnya keluarga beriman loh ya, sesama saudara seiman juga, keluarga beriman. Sungguh alangkah baiknya, sungguh Allah indahnya bila saudara seiman hidup dengan rukun. Jadi suami harus menciptakan kerukunan, akur sama istrimu, akur sama anak-anakmu. Ya ada anak sama orang tua tidak bisa rukun, ya bahkan sampai terjadi kekerasan, KDRT. Harus membawa damai, saudara, jangan bikin ribut ya sebagai suami. Kemudian M-nya itu manis. Ya, Filipi 4 ayat 8, apa yang manis, apa yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Kalau itu sudah kita pikirkan terus, ini konteksnya memang jemaat, tapi tentu bisa diaplikasikan sebagai seorang suami, suami juga jemaat juga. Jadi yang manis kalau itu kita pikirkan terus ya, sikap kita jadi manis. Omongan kita juga manis, bukan manis mulut. Ya. Kalau manis mulut itu hanya mulutnya manis ngomongnya, tapi hatinya lain di bibir, lain di hati. Bukan itu maksudnya. Bukan manis di mulut tapi jahat di hati, bukan. Ya kata-katanya yang manis, yang baik-baik. Jangan mengatakan, wah istri kamu itu memang seperti keledai liar. Istriku kamu tuh seperti lembu betina. Jangan sampai mengatakan begitu. Ucapkan yang manis-manis. Istriku kamu tuh seperti bidadari yang turun dari kayangan. Wah. Walaupun bidadari yang turun dari tangga. Saudara-saudara, jadi sebagai suami bersikaplah manis. Sehingga anak istri itu waduh diberkati. Kemudian iman ya, suami iman. Ini memang gak bisa ditawar, apalagi temanya iman. Iman harus dimiliki oleh seorang suami. Dalam segala perkara gunakan perisai iman, Efesus 6 ayat 16. Jadi suami ini kan kepala keluarga, tidak mungkin tidak pasti mengalami pergumulan dalam keluarga, godaan-godaan, ya di tempat kerja, delalah sak kantor dengan wanita yang cantik di situ. Apalagi suami-suami muda, wah itu godaan. Kalau imannya enggak kuat, habis, saudara. Jadi iman harus dimiliki oleh seorang suami, iman yang kuat. Nah untuk tumbuh menjadi iman yang kuat, banyak baca firman, banyak berdoa, dekat sama Tuhan. Iman kita akan kuat. Iman ini bagian perisai, benteng, membentengi kita, membentengi keluarga kita. Ya, saya juga terus ya membangun iman saya agar menjadi kepala keluarga yang sungguh-sungguh beriman, kuat dalam iman. Ya, tapi istri-istri jangan santai-santai dulu. Wah kapok nih suami-suami kena teguran nih. Istri-istri jangan santai, kena juga nih istri ya. Istri, saya cek ternyata dulu saya tahunya istri nggak pakai E, ternyata ada E-nya, maka tak tambahi E-nya ini ya.
Istri, I itu harus intim dan irit. Tahu irit ya? Hemat. Intim dalam 1 Korintus 7 ayat 39, istri itu terikat kepada suaminya. Dia bukan bebas dari suaminya. Terikat, namanya terikat itu enggak bisa dipisahkan. Nah, pelaksananya ini, istri itu ada dalam kekuasaan suami, saudara. Bukan demi kebebasan, jadilah istri yang bebas, tidak. Maka istri harus membangun kedekatan dengan suami. Ya, ada kedekatan. Kadang di zaman sekarang ini, yang suaminya sibuk, istrinya juga sibuk main HP, saudara. Laki-laki sama perempuan itu lebih aktif perempuan loh main HP. Dalam survei, perempuan lebih aktif dan lebih kreatif, kecuali laki-laki yang memang fokus ke medsos ya. Lihat itu di TikTok, di Instagram, akunnya perempuan itu pasti lebih banyak gambarnya di sana, banyak video-video luar biasa. Bahkan mengedit atau membuat video luar biasa. Istri saya tuh pinter buat video, udah ada aplikasi. Saya nggak pernah sekalipun, kecuali ya merekam ada kereta lewat, tak syuting, tak rekam, kan gampang. Saudara. Nah, ini kadang-kadang bisa menjauhkan hubungan istri dengan suami. Tapi harus diusahakan ya, dijaga keintiman. Irit ya. Dalam Amsal 21 ayat 20, orang bebal memboroskan hartanya. Nah, istri yang bebal itu suka boros, saudara. Sudah ada di rumah kulkas, gara-gara ke toko lihat kulkas model baru, beli lagi, dijajar ke sebelah lagi. Padahal kulkas yang pertama juga kosong, freezernya kosong ya, bawahnya kosong, uangnya untuk beli yang lain. Beli kulkas lagi, sudah ada TV 24 in, ke toko lihat TV ukuran 1 meter, beli lagi, jejer ke sebelah. Saudara, ini contoh ekstrim. Kadang kita menemukan istri-istri, sekalipun itu keluarga Kristen, borosnya luar biasa. Ya. Lauk pauk, sudah ada sate di situ, masih beli capcay, kecuali Kekal kemarin ya, banyak menu di situ, nanya makan orang banyak. Ya. Tapi di rumah sudah ada sate, sudah ada capcay, sudah ada fuyung hai, sudah ada kerupuk, sudah ada jangan bening, beli lagi. Bakso, mie ayam, boros, enggak termakan. Saya pernah menegur seorang ibu loh, karena saya pernah diajak makan, ini ada sisa kemarin, masih banyak. Beli lagi, ini masih banyak lauk, ya nanti dibuang, wah ngawur. Jadi kalau lebih-lebih dibuang, boros. Ini contoh kecil, Bapak Ibu Saudara tahu maksudnya di sini Saudara. Hendaklah kita irit. Hemat tidak sama dengan pelit. Ya kita memang harus namanya ya memberi persembahan kepada Tuhan, enggak boleh pelit ya. Juga kos sosial, biaya sosial enggak boleh pelit. Itu beda dengan hemat. Hemat tidak sama dengan pelit. Hemat itu menggunakan keuangan kita, harta kita dengan sebaik-baiknya. Boros juga tidak sama dengan murah hati. Wah karena murah hati terus boros-boros bukan, beda. Ya pokoknya hemat, jangan boros. Ya itu sebagai seorang istri. Kemudian sebagai istri juga harus sabar. Melihat suami suka begadang, harus ditegur memang, tapi harus dengan sabar. Lihat suami tiduran terus, kalau ini enggak boleh dibiarkan. Enggak sabar, enggak apa-apa. Siram pakai air. Bangun, kerja. Dalam hal ini saya izinkan untuk tidak sabar. Ada istri yang sampai membunuh suaminya, aparat ya. Gara-gara suaminya suka
judi online. Lihat suami yang suka judi online, aduh bisa sabar enggak ya? Ya mesti sabar, artinya marah boleh, tapi jangan sampai membunuh suamimu ya. Jadi harus sabar sebagai seorang istri menghadapi suami atau anak-anak yang jengkelkan. Lalu tunduk. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Jadi ini harga mati, saudara. Tunduk tentu dalam konteks di dalam Tuhan. Kalau suami mengajarkan yang tidak benar, jangan tunduk. Istriku, nanti kalau ke Indomaret ngutil ya. Jadi jangan tunduk kayak gini. Saudara. Dimarah enggak apa-apa suami. Kamu suami ngajari jelek, ngawur kamu. Saudara, tunduk artinya ya hormat, hargai suamimu. Sekalipun engkau lebih pinter, saudara. Tetapi suami ternyata hanya lulusan SD seperti Putri kemarin ya cerita, enggak ngerti nek suaminya itu SD aja enggak lulus. Wah, tetap hormat. Sekalipun suamimu mungkin di backgroundnya dari keluarga yang status sosialnya rendah, sedangkan kita istri dari keluarga yang status sosialnya tinggi, tetap hargai suamimu. Ini harga mati. Tunduk kepada suami, ya, bukan tanduk. Tunduk beda dengan tanduk. Tanduk itu punyanya kerbau itu, nanduk sana, nanduk sini. Bukan, ya. Elok atau cantik. 1 Petrus 3 ayat 4 mengatakan, perhiasanmu janganlah yang lahiriah, tetapi manusia batiniah. Ya, cantik luarnya, wah puji Tuhan. Wajahnya cantik, puji Tuhan. Saya senang sekali remaja-remaja kita di sini semuanya cantik. Saya doakan nanti dapat suami yang ganteng-ganteng juga. Dan saya lihat istri-istri di sini, ya semua tahu sendiri ya. Tapi yang paling penting, hatinya yang cantik, saudara. Sebagai seorang istri harus manusia batiniahnya ini cantik. Cantik di hadapan Tuhan. Ya, itu yang disukai suami. Amsal juga bilang kecantikan itu bohong, ya. Kemolekan itu bohong. Tentu tidak semua, ya, tidak semua. Ada orang yang cantik luar dalamnya juga cantik. Wah. Berbahagialah suami yang punya istri kayak gitu. Istrinya cantik, ya, pakaiannya bagus-bagus, gelangnya ya bagus, hatinya cantik lagi. Wah, tak henti-hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, saudara. Ya, kemudian rajin. Seorang istri harus rajin mengatur rumah tangga, harus rajin. Saya punya tetangga, saudara. Maaf ini jangan diceritakan ke tetangga saya, saudara. Begitu saya masuk, waduh, rumahnya itu penuh, saudara. Bukan penuh bahan makanan atau apa, barang-barang yang enggak perlu, tumpuk-tumpuk enggak karu-karuan, saudara. Sampai mau lewat itu susah. Saya permisi, susah mau lewat. Gara-gara apa? Istrinya enggak rajin ngatur rumah tangga. Enggak ditoto piye ya, bunganya ditaruh di mana, enggak ditoto. Kacau balu ya. Istri harus rajin. Rajin masak. Jangan nanti suami pulang kerja, anak-anak pulang kerja, buka tudung saji kosong melompong. Jadi harus rajin, ya, rajin. Ya termasuk nyapu dan sebagainya. Rajin ke gereja juga, rajin melayani Tuhan, rajin, ya, rajin dalam segala hal. Kecuali rajin ngerumpi, aduh itu nggak boleh. Rajin ngerasani tonggone, walaupun memang perempuan itu bakat ngomongnya luar biasa. Dalam penelitian istri itu ngomongnya lebih banyak daripada suami. Tapi tetap harus dikendalikan, ya. Iman, seorang istri harus imannya kuat. Sekali lagi, iman itu perisai. Perisai bagi seorang istri. Istri yang beriman akan membentengi keluarga kita, membentengi diri sendiri, membentengi anak-anak kita. Iman.
Nah, yang anak-anak jangan santai-santai dulu, kena juga nih anak-anak nih ya. Nah, anak bagaimana kalau anak? Ya, anak ia harus berakhlak, bermoral. Ada 1 Timotius 4 ayat 12, jadilah teladan ya dalam tingkah lakumu, kesetiaanmu, bahkan dalam kesucianmu. Kemudian juga Mazmur 119 ayat 9, bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Seorang anak itu harus punya akhlak yang baik. Kemudian ngabekti itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa. Artinya berbakti kepada orang tua. Jangan menjadi anak yang berontak sama orang tua. Kolose 3 ayat 20 mengatakan, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Ini harga mati, saudara. Sekalipun orang tuamu jadul, kuno, gagap teknologi, gaptek, saudara. Bahkan WA-an saja tidak bisa. Tetap engkau harus hormat. Jangan katakan, oh pah, mah, dasar jadul, kuno, jangan, saudara. Kemudian aktif, rajin, kreatif, saudara. Jadi anak itu harus kreatif. Masa depanmu itu tergantung dari kerajinanmu sekarang. Ya, kalau kau malas, kau harus belajar kepada semut. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Semut itu siang malam kerja terus, saudara. Enggak ada habisnya. Enggak tahu tidurnya jam berapa dia, saudara. Saya tak lihat semut, oh enggak pernah tidur. Kapan tidurnya ini? Tapi jangan ditiru, nanti siang malam enggak tidur, mati gasik. Jadi harus rajin, jangan malas, belajar yang rajin, kerja yang rajin, raih masa depan agar kau sukses. Kemudian harus punya keyakinan atau iman, itu udah harga mati. Efesus 6:16, kenakan perisai iman, itu yang membentengi dirimu agar menjadi anak-anak yang tidak pakai narkoba, melakukan kriminalitas. Jadi anak yang baik harus punya iman yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akhiri dengan kesimpulan, kebahagiaan sejati adalah milik keluarga beriman, sebab telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi pergumulan keluarga kita bisa saja terjadi sebagai ujian atas iman kita, kesetiaan kita. Tetapi jika pergumulan itu akibat dari kesalahan atau dosa kita, maka bertobat adalah harus agar Tuhan memulihkan. Amin. Mari kita akan naikkan pujian, mari jemaat kita berdiri bersama keluargaku. Kita mau sekalipun pencobaan datang, keluarga kita tidak tergoyahkan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau
segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan kasih. Haleluya. Datang di hadirat-Mu. Oh Tuhan, kami membawa keluarga kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, dengan keberadaan keluarga kami masing-masing saat ini, dengan pergumulan kami masing-masing. Oh Tuhan, kami mau menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Haleluya, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. bagi kami Engkau segalanya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita katakan bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Engkaulah segala-galanya bagi keluarga kami ya Tuhan. Kami mau melayani Engkau, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami rindu keluarga kami mengasihi Tuhan. Haleluya, terima kasih Engkaulah Tuhan atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama saat ini. Kami sungguh bersyukur dan kami bersuka cita Tuhan, sebab keluarga kami boleh percaya kepadamu, kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga keluarga kami adalah keluarga yang telah diselamatkan. Dan itu sebabnya keluarga kami adalah keluarga yang penuh dengan sukacita, sangat bergembira, sebab keluarga kami tidak akan Engkau binasakan Tuhan. Tapi kami juga diingatkan pada pagi hari ini bahwa sekalipun demikian, pergumulan keluarga kadang terjadi sebagai ujian, sebab Engkau izinkan sendiri Tuhan. Namun terkadang juga disebabkan oleh kesalahan kami, dosa dalam keluarga Tuhan, sehingga membuat berantakan keluarga kami. Ampuni Tuhan kalau hal ini terjadi. Terima kasih kalau pagi hari ini Engkau mengajar kami bagaimana membangun keluarga yang ideal, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, orang tua, dan juga kami sebagai anak-anak. Hidup sesuai dengan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, bimbing sertai kami, berkati keluarga kami semua. Jadilah Tuhan, jadilah Raja yang berkuasa atas keluarga kami ya Tuhan, yang memerintah sepenuhnya dengan damai dan sejahtera Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, saudara. Baik Bapak Ibu, kita akan menyimak warta sepekan.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Muda Aristarkus Suharto. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya tanggal 30 Juni 2024 dengan pembicara Bapak Lukman Wijaya. Berikut ini warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Hadir dan ikutilah kebaktian WBI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 5 sore. Kebaktian kaum pria pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 6 petang. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hosea untuk menutup doa berkat. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita akan berdiri sekali lagi. Tuhan terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati, untuk kehadiran Tuhan sepanjang ibadah baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu. Kami percaya tidak ada firman-Mu yang berlalu. Setiap kami Tuhan dibentuk sesuai dengan firman-Mu, menjadi keluarga-keluarga yang solid, karena mempunyai iman dalam pergumulan keluarga kami. Kami tahu Tuhan banyak hal yang sulit untuk dilakukan, baik suami, istri, anak-anak, tetapi kami percaya dengan iman yang penuh kepadamu, selalu berharap akan penyertaan-Mu, semua akan jadi baik Bapa. Sehingga kami, keluarga kami, sama-sama melayani Engkau. Berkati hamba-Mu Pak Harto yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Kami percaya Tuhan menyertai keluarga Bapak Ibu Suharto yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan memperhitungkan, memberkati, dan apapun yang digumulinya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih kami semua sudah diberkati Tuhan pagi ini. Dan kami pulang dalam satu kemenangan yang besar, sebab kami tetap beriman dalam setiap pergumulan hidup kami, bersandar kepadamu. Berkati bangsa dan suku-suku bangsa yang ada di seluruh Nusantara. Kami rindu dan terus bersyafaat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan. Pengampunan terjadi bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang ada di seluruh muka bumi. Semua mendengar Injil Tuhan, dan Tuhan segera datang untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu, sekarang kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota, untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan menjadi ahli-ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim
melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati kita. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, dan juga penyertaan Tuhan hari ini dan selama-lamanya. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin, amin. Tuhan.